Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la rabban siwa wa la ma'buda illa iyyah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarif wa azim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimul dhillatu aynama sufiku illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini kita berada di Jumat pertama di bulan Syawal 1446 Hijriah. Ketika pada tanggal 1 Syawal kita telah menerima anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima gelar yang terhormat yang tidak mungkin gelar ini didapat dari perguruan tinggi manapun di dunia, kecuali Allah yang memberikan gelar kepada orang-orang mukmin yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Gelar itu adalah la'allakum tattaqun, menjadi manusia yang bertakwa. Lengkap sudah, dia menjadi muslim, dia menjadi mukmin, kemudian menjadi muttaqin. Maka pantas ketika tanggal 1 Syawal beraidul fitri, ucapan yang paling indah adalah minal aidin wal faizin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin al faizin, kullu 'am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ucapan menandakan bahwa dia telah meraih kemenangan. Minal aidin wal faizin, kembali kepada fitrah manusia dan kembali memperoleh kemenangan. Kemenangan setelah dia berpuasa selama 1 bulan, menang di dalam mengendalikan hawa nafsunya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya untuk meraih kemenangan itu lebih mudah dibandingkan ketika kita harus mempertahankan kemenangan, apalagi meningkatkan kemenangan yang sudah kita raih. Yang oleh sebab itu dua hal
yang harus menjadi perhatian kita. Pertama adalah peningkatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua perbaikan antar sesama manusia. Ketika di bulan Ramadan, begitu dekatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari kita berpuasa, menahan diri tidak makan, tidak minum, tidak berdusta, tidak ghibah, tidak namimah, tidak memandang dengan syahwat. Di malam hari taraweh, tadarus Al-Quran, i'tikaf, tidurnya menjadi nilai ibadah, amal ibadahnya dilipat gandakan, dosanya mendapatkan ampunan Allah, doanya pun mustajab. Begitu harmonisnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedetik pun waktu yang terbuang percuma kecuali punya nilai ibadah. Ramadan berakhir, apakah kemudian hubungan kita dengan Allah masih bertahan? Nilai-nilai spiritual yang ada pada Ramadan itu masih bisa kita pertahankan, karena sesungguhnya selama 1 bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk bekal 11 bulan kemudian, sampai nanti kita kembali berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kita berharap semoga terhindar dari apa yang ditegaskan Allah dalam Al-Quranul Karim, surat An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian seperti kisah perempuan dalam cerita lama yang merombak kembali pintalannya, tenunannya sesudah dipintal dengan kuat. Seorang yang pekerjaannya memintal, bertenun sehari-hari, dari minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, begitu sulitnya dia memintal, hampir selesai apa yang dia kerjakan, dirombak kembali sehelai demi sehelai setelah ditenunnya dengan baik, sehingga pekerjaan yang telah dia lakukan tidak pernah selesai. Demikian halnya dengan kita, dari tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan, kita melaksanakan ibadah puasa silih berganti. Akankah ini bisa kita pertahankan? Yang kedua, perbaikan hubungan antar sesama manusia. Idul Fitri sesungguhnya membangun silaturahim, membangun kasih sayang. Suami dan istri saling berbuat kasih sayang. Orang tua menyayangi anak-anaknya, sehingga anak-anaknya pun menyayangi orang tuanya. Orang kaya menyayangi orang-orang miskin, sehingga orang-orang miskin pun sayang dengan orang-orang kaya. Orang yang lebih tua menyayangi orang yang lebih muda. Nanti orang yang lebih muda pun akan sayang dan hormat kepada orang yang lebih tua. Yang jadi pemimpin, yang jadi pejabat, sayang dengan rakyatnya. Nanti rakyatnya pun akan sayang kepada pemimpinnya. Orang yang kuat menyayangi orang yang lemah, orang yang lemah pun menyayangi orang yang kuat. Dengan demikian terjalinlah rasa kasih sayang
terbangunlah harmonisasi sesama umat manusia. Kalau tidak, apa yang terjadi? Jika suami istri tidak membangun kasih sayang, maka yang terjadi adalah perceraian. Jika orang tua tidak sayang dengan anak-anaknya, anak-anaknya pun tidak sayang dengan orang tuanya. Telah terbukti berapa banyak orang anak yang melawan orang tuanya. Bahkan ada anak yang tega membunuh orang tuanya. Tidak sedikit pula orang tua yang membunuh anaknya. Kenapa? Hilangnya rasa kasih sayang antara orang tua dan anak. Orang yang lebih kuat menyayangi orang yang lemah. Jangan menzolimi orang-orang yang lemah karena dia merasa kuat. Kalau orang kuat menzolimi orang-orang yang lemah, maka doa orang yang dizolimi itu akan makbul, Allah kabulkan. Apa yang akan terjadi jika yang kuat dengan yang lemah tidak bekerja sama dengan baik? Orang kaya sayang dengan orang miskin. Nanti orang miskin pun akan sayang dan hormat kepada orang kaya. Kalau tidak, akan timbul kecemburuan sosial. Orang miskin merasa cemburu dengan orang yang kaya, sehingga mengambil harta orang kaya karena orang kayanya kurang perhatian dengan orang-orang yang fakir miskin. Yang jadi pemimpin sayang dengan rakyatnya, nanti rakyatnya pun akan sayang kepada pemimpinnya. Kalau pemimpin tidak sayang dengan rakyatnya, rakyatnya pun tidak sayang dengan pemimpinnya. Yang terjadi adalah demo di mana-mana. Sesama masyarakat harus terjalin rasa kasih sayang. Kalau tawuran terjadi di mana-mana, itu kenapa? Karena hilangnya rasa kasih sayang. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata silaturahim, menjalin rasa kasih sayang yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak sesederhana apa yang kita duga. Bermusyawarah bukan sekedar berjabatan tangan, tetapi hatinya pun ikut berjabatan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim yang keduanya saling berjumpa, kemudian keduanya bermusyawarah, berjabatan tangan, kecuali Allah mengampunkan dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Lebih indah lagi ketika kita beridul fitri. Ucapan yang paling indah adalah selain mengucapkan hari kemenangan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya ingin menggarisbawahi banyak orang yang salah paham. Katanya minal aidin wal faizin artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Memang bukan. Dua hal yang berbeda. Ketika kita mengucapkan minal aidin wal faizin, kembali kepada fitrah manusia dan kembali meraih kemenangan, dilanjutkan dengan kalimat permohonan maaf, mohon maaf lahir dan batin. Saya membenarkan jika ada orang mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena memang dua hal yang berbeda. Bukan berarti minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir dan batin. Tidak begitu maksudnya, tetapi melanjutkan
rasa bahagia, rasa bangga. Kita telah kembali minal aidin, kembali kepada fitrah manusia, laksana bayi yang dilahirkan dari kandungan ibunya, yang belum punya dosa sedikit pun, al-faizin, dan kembali meraih kemenangan, menang di dalam pertempuran, berjihad melawan hawa nafsu selama 1 bulan. Dilanjutkan dengan kalimat permohonan maaf, mohon maaf lahir dan batin. Dan orang yang paling baik adalah orang yang terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf. Dan orang yang terbaik adalah yang memberi maaf kesalahan orang lain. Orang lain itu salah atau tidak, kita sudah memaafkan. Jangan ada kalimat saya tidak maafkan dia karena dia tidak datang ke rumah saya. Idul Fitri selesai, silaturahim berjalan dengan baik, rasa iri hati, rasa dengki, dendam dan sejenisnya hilang semua dari diri kita. Kita semua adalah bersaudara. Hilangkan dendam, dengki, iri hati, yang itu semua akan dapat merugikan pribadi kita. Jadilah orang yang pemaaf. Jadilah orang yang mampu meminta maaf atas segala khilaf dan salah kepada orang lain, yang disengaja atau tidak disengaja. Jangan pernah merasa diri tidak menjadi orang yang bersalah. Kita semua adalah insan yang lemah, yang kemungkinan dalam kehidupan keseharian kita selalu bertarung antara pahala dan dosa, antara benar dan salah. Justru yang terbaik adalah yang terlebih dahulu meminta maaf dan yang mampu memberi maaf kepada orang lain. Dengan demikian, maka hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan horizontal antar sesama manusia, inilah kunci keberhasilan. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita, duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpa kehinaan, musibah, malapetaka dimanapun kamu berada, kecuali orang-orang yang senantiasa berhubungan baik dengan Allah, hablum minallah, dan orang-orang yang selalu berhubungan baik dengan sesama manusia, hablum minan nas. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah puasa